Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal Maulana, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan jurnal dengan judul Penggunaan Nilai dan Vektor Eigen dengan tujuan untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan atau restoran. Jurnal ini ditulis oleh Pranata, dan kawan-kawan. Boleh di next. Izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nur Hakim. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman anggota kelompok saya, di mana ada Gali Raffianto, Hasna Naila Azalia, dan juga Nazwa Pradita. Boleh? Next. Pada jurnal kali ini terdapat 6 subbab pembahasan. Pembahasan pertama ada abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar usaha. Untuk lebih lanjut, pemaparan materi selanjutnya kepada Hasna Naila Azalia, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Irsyad sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai abstrak. Next. Dalam memilih tempat makan atau restoran, banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan, seperti harga, rasa, kuantitas atau porsi, dekor ruangan, jarak, kepemilikan, misal milik saudara atau teman, tempat parkir yang luas, dan pelayanan atau servis yang ramah. Di antara semua faktor tersebut, bagi mahasiswa-mahasiswi suatu perguruan tinggi, faktor harga, rasa, pelayanan, dan jarak yang paling dominan untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan akan makan di mana, baik saat makan sendiri maupun bersama teman-teman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui di antara keempat faktor di atas seperti harga, rasa, pelayanan, dan jarak, mana yang paling dipilih oleh mahasiswa-mahasiswi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi perbandingan antara faktor yang satu dengan yang lain, misal antara faktor harga dan rasa, atau faktor pelayanan dan jarak, dan seterusnya. Responden memberikan faktor mana yang dipilih dan juga memberikan bobot untuk setiap pilihan. Kemudian dihitung nilai eigen dan keputusan yang diambil berdasarkan vektor eigen yang dinormalkan yang merupakan rata-rata dari nilai eigen tiap faktor terhadap faktor yang lainnya. Next. Pendahuluan. Dalam menentukan tempat makan, mahasiswa-mahasiswi suatu perguruan tinggi selalu membandingkan suatu tempat makan dengan tempat makan yang lain, berdasarkan harga, rasa, pelayanan, dan juga jarak. Survei berupa kuesioner diberikan kepada 28 mahasiswa-mahasiswi mengenai perbandingan antara keempat faktor tersebut, yaitu membandingkan harga terhadap rasa, pelayanan, dan jarak. Demikian juga rasa dibandingkan terhadap faktor pelayanan dan jarak, dan pelayanan juga dibandingkan dengan jarak. Data diambil rata-rata dengan pembulatan 1 desimal di belakang koma. Jika nilai di belakang koma antara 1 sampai 4, maka dibulatkan ke bawah. Jika antara 5 sampai 9, dibulatkan ke atas. Contohnya, jika setelah diambil nilai rata-rata diperoleh nilai 3,2, maka dibulatkan menjadi 3. Namun, jika setelah diambil nilai rata-rata diperoleh nilai 3,7, maka dibulatkan menjadi 4. Model kuesioner yang dibagikan sebagai berikut. Next. Tabel 1 kuesioner penelitian. Survei penentuan urutan prioritas kriteria pemilihan tempat makan. Petunjuk pengisiannya, berilah tanda kriteria A atau kriteria B pada kolom dominan dan kode pada kolom bobot yang sesuai dengan pendapat Anda. Definisi kode, jika nilai 1, maka kedua kriteria sama-sama dominan. Jika nilainya 2, kriteria A sedikit lebih dominan dibanding dengan B. Jika nilainya 3, kriteria A jelas lebih dominan dibanding dengan B. Jika nilainya 4, kriteria A sangat lebih dominan dibanding dengan B. Next.
Tabel 2, perbandingan dominan dan nilai bobot antara harga, rasa, servis, dan jarak. Isi dari kuesioner ini ada nomor, kode, A dan B, variabel faktor seperti perbandingan antara harga dengan rasa, harga dengan servis, harga dengan jarak, rasa dengan servis, rasa dengan jarak, servis dengan jarak, lalu ada dominan dan juga bobot. Next. Tabel 3, hasil survei nilai dominan dan nilai bobot antara harga, rasa, servis, dan jarak. Oke, di variabel faktor ada perbandingan antara harga dengan rasa, di mana lebih dominan kriteria A yang berarti harga, dan dia juga memiliki nilai bobot 2 yang berarti kriteria A sedikit lebih dominan dibanding dengan B. Lalu yang kedua, ada perbandingan antara harga dengan servis, di mana lebih dominan kriteria A yang berarti harga, dia memiliki nilai bobot 4 yang berarti kriteria A sangat lebih dominan dibanding dengan B. Lalu yang ketiga, ada perbandingan antara harga dengan jarak, di mana dominan kriteria A ini lebih dominan, yaitu harga, dan dia memiliki nilai bobot 3 yang berarti kriteria A jelas lebih dominan dibanding dengan B. Lalu yang keempat, ada perbandingan antara rasa dengan servis. Lebih dominan kriteria A yaitu rasa, dia memiliki nilai bobot 2 yaitu kriteria A sedikit lebih dominan dibanding dengan B. Lalu ada perbandingan rasa dengan jarak di mana lebih dominan kriteria A yaitu rasa, dia memiliki nilai bobot 3 yang berarti kriteria A jelas lebih dominan dibandingkan dengan B. Dan yang terakhir perbandingan antara servis dengan jarak yaitu lebih dominan kriteria A yang berarti servis, dan dia memiliki nilai bobot 4, yang berarti kriteria A sangat lebih dominan dibanding dengan B. Next. Data ditampilkan dalam matriks dengan kriteria harga lebih penting 2 kali dari rasa dan kriteria harga lebih dominan 4 kali dari servis, sehingga pada tempat rasa dan harga diisi setengah. Tabel 4 yaitu penilaian dari semua faktor. Penilaian antara harga dengan harga yaitu 1, harga dengan rasa yaitu setengah, harga dengan servis yaitu 1/4, harga dengan jarak yaitu 1/3. Lalu penilaian antara rasa dengan harga yaitu 2, rasa dengan rasa yaitu 1, rasa dengan servis yaitu setengah, rasa dengan jarak yaitu 1/3. Lalu penilaian antara servis dengan harga itu 4, servis dengan rasa itu 2, servis dengan servis itu 1, servis dengan jarak itu 1/4. Penilaian antara jarak dengan harga yaitu 3, jarak dengan rasa itu 3, jarak dengan servis itu 4, jarak dengan jarak itu 1. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nazwa, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Hasna sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Nah, dari penilaian semua faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dengan skala penilaian adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel 5 skala penilaiannya. Untuk nilai yang pertama, faktor A sama dominannya dengan faktor B. Untuk nilai yang kedua, faktor A sedikit lebih dominan dari faktor B. Lalu untuk nilai yang ketiga, faktor A jelas lebih dominan dari faktor B, dan untuk nilai yang keempat, faktor A pasti sangat jelas lebih dominan dari faktor B. Nah, terdapat nilai kebalikan, bahwa jika mendapat A terhadap B, maka B terhadap A adalah 1/A. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi, faktor harga adalah sedikit lebih dominan dari rasa, sehingga bernilai 2, dan harga pasti sangat jelas lebih dominan daripada servis, sehingga bernilai 4. Nah, contoh penelitian ini diambil dari artikel aplikasi metode nilai Eigen dalam analytical hierarchy proses untuk memilih tempat kerja yang dibuat oleh Muhammad Hafiz Suyosoleh, Ahmad Hanif Asyar, dan Ririn Komaria dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, Balai Latihan Kerja Jombang. Next. Selanjutnya bab 2 ada metodologi penelitian. Next. Nah, pada metodologi penelitian pertama itu matriks positif. Nah, sebuah matriks A berdimensi n kali n dengan entry atau elemen bilangan real dan disebut matriks positif jika semua entry atau elemennya kurang dari 0. Lalu yang kedua ada teorema Perron-Frobenius.
Jika A matriks berdimensi n dikali n, maka matriks A mempunyai nilai eigen real positif R dengan sifat-sifat yang pertama. R adalah akar sederhana dari persamaan karakteristik. Lalu yang kedua, R mempunyai vektor eigen positif. Dan yang ketiga, jika lambda adalah sembarang nilai eigen lainnya dari A, maka panjang lambda kurang dari R. Next. Nah, selanjutnya, dengan nilai eigen dan vektor eigen, diberikan matriks A berdimensi n dikali n, maka vektor K0 X elemen bilangan real pangkat n disebut vektor karakteristik atau eigenvektor dari matriks A. Jika berlaku AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda, maka lambda disebut nilai karakteristik atau eigenvalue dari matriks A. Nah, di sini terdapat persamaan. Persamaan yang pertama, AX sama dengan lambda X, lalu persamaan yang kedua, AX dikurang lambda X sama dengan 0, dan persamaan yang ketiga, A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Next. Nah, vektor karakteristik ini merupakan suatu solusi non-trivial atau solusi yang tidak semuanya 0 dari A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Agar diperoleh solusi non-trivialnya, maka determinan A dikurang lambda I sama dengan 0 menjadi persamaan keempat. Nah, di mana determinan A dikurang lambda I sama dengan 0 ini disebut persamaan karakteristik. Di sini terdapat contoh, tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Matriks A ini bernilai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Next. Selanjutnya masuk pada penyelesaian. Nah, dari matriks A tadi, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 dikurang dari lambda I, lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda sama dengan 1 dikurangin lambda 0, 0, 0, 1 dikurangin lambda 0, 0, 0 lambda. Kemudian kita dapatkan 1 dikurangin lambda 0, 0, 0, 1 dikurangin lambda 0, lalu 0, 0, min lambda sama dengan 0. Kita dapatkan persamaannya 1 dikurangin lambda, 1 dikurangin lambda, min lambda sama dengan 0, yang merupakan persamaan karakteristiknya. Nah, jadi akar-akar polinomial karakteristiknya itu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 0. Jadi, nilai eigen matriks A adalah 0 dan 1. Next. Nah, yang selanjutnya, untuk lambda sama dengan 0, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0 adalah, dengan rumusnya kita masukkan A dikurangin lambda I sama dengan 1 dikurangin lambda 0, 0, 0, 1 dikurangin lambda 0, lalu 0, 0 lambda sama dengan matriks A 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Lalu A dikurangin lambda I sama dengan 0, kita dapatkan X1, 1, 0, 0, X2, 0, 1, 0, X3, 0, 0, 0, sama dengan 0, 0, 0. Jadi, nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan A, kemudian A tidak sama dengan 0, lalu A elemen bilangan real. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Irsyad Nur Hakim. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Najwa. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari vektor eigen tadi. Jadi si X ini mempunyai vektor 0, 0A. Jadi vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 0 tadi adalah 0, 0A. Dengan cara yang sama, karena tadi ada lambda yang satu lagi, yang lambda 2, 3, yang sama dengan 1. Dengan cara yang sama, yaitu A dikurang lambda I X sama dengan 0, maka vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah, jadi nanti itu akan dapat bahwa X1-nya adalah B, X2-nya akan ada C, dan X3-nya akan 0. Jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah vektor B, C, dan 0. Boleh di next. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada poin D, metode simple additive
waxing atau SAW. Disebut juga dengan metode penjumlahan berbobot adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif. Boleh? Nah, dengan itu kita bisa cari rumus di mana Rij sama dengan Xij per Max Ij. Dengan keterangan bahwa Rij merupakan nilai rating kinerja yang ternormalisasi. Xij nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria. Max Ij adalah nilai penjumlah atribut terhadap jumlah semua atribut pada kolom yang bersangkutan. Boleh di next? Oke, di sini terdapat tabel 6, di mana terdapat contoh tabel data, di mana terdiri dari alternatif berisikan A, B, C, D. Kemudian ada P3242, Q5125, R3565. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari rating ternormalisasi. Nah, RAP di mana 3/11 ini bisa didapat dari 3 di sini adalah nilai atribut. Ya kan? Nilai 11 ini adalah jumlah dari banyaknya atribut pada setiap kolom P. Kita coba ya, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 4, 9, dan 9 tambah 2 itu 11. Maka betul bahwa 3/11. Lanjut RBP pun begitu, 2/11, RCP 4/11, RDP 2/11. Lanjut pada kolom Q, di mana RAQ mempunyai nilai 5/13. Nah, 5/13 ini ya kan rumusnya normalisasi itu kan nilai atribut pada setiap kriteria per jumlah dari banyaknya atribut pada kolom Q. Mana kolom Q ini mempunyai 5 ditambah 1 6, 6 ditambah 2 itu 7, 7 tambah 5. 5 ditambah 1 itu 6, 6 ditambah 2 itu 8, dan 8 ditambah 5 itu 13, ya kan? RAQ sama dengan 5/13, dengan cara yang sama RBQ itu 1/13, RCQ sama dengan 2/13, dan juga RDQ sama dengan 5/13. Lanjut pada kolom R, di mana seperti cara yang sebelumnya, 19 dapat dari mana? 19 adalah jumlah dari banyaknya atribut pada kolom R, di mana terdapat nilai 3 ditambah 5 itu 8, 8 ditambah 6 itu 14, dan ditambah 5 itu 19. Terbukti bahwa RAR sama dengan 3/19, RBR 5/19, RCR 6/19, dan RDR 5/19. Boleh di next? Oke, dengan nilai hasil rating termosel yang tadi yang ada pembagiannya, maka mempunyai nilai P 0,273, 0182, 0,364, 0182. Pada kolom Q 0,385, 0,077, terus 0,154, 0,385, dan pada kolom R 0,154, 0,263, 0,316, dan juga 0,26. Nah, untuk itu mencari vektor eigen ini dari setiap alternatif yang dimana A, B, C, D adalah sama dengan mencari nilai rata-rata pada setiap baris pada baris A. Nah, pada P di sini 0,273 ditambah pada baris Q, kolom Q 0,385 ditambah 0,158 pada R. Kemudian setelah dijumlahkan dibagi 3 maka menghasilkan min 0,272. Dengan cara yang sama, 0,182 ditambah 0,077 ditambah 0,263 dijumlahkan dibagi 3 akan menghasilkan min 0,174. Kemudian pada baris C, 0,364 ditambah 0,154 ditambah 0,316 dijumlahkan lalu dibagi 3 akan menghasilkan min 0,278. Pada baris D, 0,182 ditambah 0,385 ditambah 0,263 dijumlahkan lalu dibagi 3 akan menghasilkan 0,277. Boleh di next? Nah, sehingga dapat dibuat tabel vektor seperti ini, terdapat pada tabel 8, yang dimana nilai pada alternatif A mempunyai nilai vektor eigen 0,272, vektor eigen pada alternatif B 0,174, vektor alternatif vektor eigen C 0,278, dan alternatif D itu memiliki vektor eigen 0,277. Satu-satu di sini merupakan jika nanti dijumlahkan pada setiap
kolom pada PQR dan vektor eigen pun akan menghasilkan sama dengan 1. Jadi nilai terbesar terdapat pada alternatif C, sehingga alternatif C adalah pilihan yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Galih. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Irsyad yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Oke, di sini yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Boleh di next. Nah, oke, di sini dari tabel 4 yang di atas tadi yang sudah dijelaskan, kita akan cari nilai eigen dengan cara nilai pada setiap kolom dibagi dengan jumlah semua nilai pada kolom yang bersangkutan, atau di sini kita akan menormalisasikan ya. Nah, yang pertama untuk baris harga dan kolom harga. Jadi untuk baris harga dan kolom harga itu kan nilainya 1, dibagi dengan jumlah semua nilai pada kolom yang bersangkutan. Jadi pada kolom harga itu kita jumlah semua nilainya. Itu ada 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/3. Nah, hasilnya adalah 0,480. Lalu yang selanjutnya, untuk baris harga dan kolom rasa. Nah, untuk baris harga dan kolom rasa itu punya nilai yaitu 2. Dibagi dengan jumlah pada kolom rasa semuanya, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 0,552. Lalu yang selanjutnya juga sama untuk baris harga dan kolom servis. Dia punya nilai 4 dibagi dengan jumlah semua pada kolom servis, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1/4, hasilnya 0,552. Begitupun diterapkan kepada baris dan kolom selanjutnya. Oke, boleh di next lagi. Nah, untuk perhitungan tadi juga diterapkan sampai baris jarak dan kolom jarak. Itu kalau di tabel 4 tadi ada di posisinya kolom paling kanan dan baris paling bawah ya. Ada di pojok kanan bawah. Oke, boleh di next. Nah, dari perhitungan-perhitungan di atas, kita dapat tabelkan jadi seperti ini. Terdapat nilai eigen yang sudah dinormalisasikan, yaitu untuk baris harga dan kolom harga nilainya 0,480. Untuk baris rasa kolom harga nilainya 0,240. Untuk baris servis kolom harga nilainya 0,120. Untuk baris jarak kolom harga 0,160. Untuk baris harga kolom rasa nilainya 0,522. Untuk baris rasa kolom rasa nilainya 0,261. Untuk baris servis kolom rasa nilainya 0,130. Untuk baris jarak kolom rasa nilainya 0,087. Untuk baris harga kolom servis nilainya 0,552. Untuk baris rasa kolom servis nilainya 0,276. Untuk baris servis kolom servis nilainya 0,138. Untuk baris jarak kolom servis nilainya 0,034. Untuk baris harga kolom jarak nilainya 0,273. Untuk baris rasa kolom jarak nilainya 0,273. Untuk baris servis kolom jarak nilainya 0,364. Dan untuk baris jarak kolom jarak nilainya 0,091. Nah, di sini kita bisa mencari nilai vektor eigen. Nah, vektor eigen ini diperoleh dari nilai rata-rata dari tiap baris. Untuk baris harga, kita dapat peroleh vektor eigen sebagai berikut. 0,480 ditambah dengan 0,522 ditambah 0,552 ditambah 0,273. Lalu dibagi 4, ini dapat hasil 0,457. Lalu untuk selanjutnya, untuk baris rasa, 0,240 ditambah 0,261 ditambah 0,276 ditambah 0,273 dibagi dengan 4 sama dengan 0,262. Lalu untuk baris servis 0,120 ditambah 0,130 ditambah 0,138 ditambah 0,364 lalu dibagi dengan 4, hasilnya adalah 0,188. Dan selanjutnya untuk baris jarak
0,160 ditambah 0,087 tambah 0,034 tambah 0,091 dibagi 4, hasilnya adalah 0,093. Oke, berarti next. Nah, dari perhitungan vektor eigen di atas tadi, kita bisa menampilkan lagi. Di sini bisa lihat ya, di kolom paling kanan ada vektor nilai-nilai vektor eigennya. Nah, dari hasil perhitungan tadi dan juga pada tabel 10 di atas ini, terlihat bahwa kriteria harga merupakan kriteria yang paling dominan dengan nilai bobot yaitu 0,457 atau 45,7%. Next. Next lagi. Oke, kita sampai di kesimpulan. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa harga merupakan faktor yang dominan atau faktor yang paling penting untuk memilih tempat makan bagi mahasiswa atau mahasiswi suatu perguruan tinggi, yaitu dengan nilai sebanyak 45,7%, lalu disusul dengan faktor rasa sebanyak 26,2%, lalu faktor servis sebanyak 18,8%, dan yang terakhir faktor jarak sebanyak 9,3%. Next. Nah, berikut merupakan referensi yang digunakan oleh penulis jurnal untuk merangkai jurnal ini. Oke, sesi pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok 9 ini dengan judul jurnal penggunaan nilai dan vektor eigen dengan tujuan untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan atau restoran. Dengan penulis jurnal Pranata E dan kawan-kawan. Untuk itu, dari kami semua, mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.